Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan satu perikop yang sangat akrab, namun selalu baru ketika kita membacanya dengan hati terbuka. Lukas 5 ayat 1-11. Kisah tentang panggilan Petrus dan mujizat penangkapan ikan yang luar biasa. Banyak orang mengenal kisah ini sebagai cerita tentang mukjizat. Namun, sesungguhnya ini bukan hanya tentang ikan yang banyak, melainkan tentang iman yang diuji, ketaatan yang melampaui logika, dan keberanian untuk meninggalkan yang lama demi panggilan Tuhan yang baru. Renungan pagi ini mengajak kita bertanya dengan jujur. Apakah aku siap melangkah lebih dalam bersama Tuhan? Meskipun aku sedang lelah, kecewa, atau merasa gagal? Mari kita membaca Lukas 5 ayat 1-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Janganlah takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sahabat terkasih, Lukas menuliskan bahwa Yesus berdiri di tepi danau Genesaret. Orang banyak berdesakan ingin mendengar firman Allah. Di situ ada dua perahu nelayan. Para nelayan, termasuk Simon Petrus, sedang membasuh jala, tanda bahwa pekerjaan mereka telah selesai dan hasilnya nihil. Yesus naik ke perahu Simon, mengajar dari sana, lalu berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab dengan jujur, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Namun, kalimat itu tidak berhenti di sana. Petrus melanjutkan dengan kalimat yang mengubah segalanya. "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan hasilnya, jala mereka penuh ikan, hampir koyak. Perahu mereka hampir tenggelam. Petrus tersungkur dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Yesus menjawab, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia."
Dan mereka pun meninggalkan segalanya lalu mengikut dia. Sahabat terkasih, hal pertama yang sangat manusiawi dalam kisah ini adalah kelelahan. Simon dan rekan-rekannya adalah nelayan profesional. Mereka tahu kapan waktu terbaik untuk menangkap ikan. Mereka bekerja sepanjang malam, waktu yang paling ideal menurut logika dan pengalaman. Namun, hasilnya tidak ada apa-apa. Seringkali hidup kita juga seperti itu. Kita sudah melakukan yang terbaik, sudah bangun pagi, bekerja keras, berdoa, berusaha jujur, tetap setia, namun hasilnya belum juga terlihat. Yang menarik, Tuhan Yesus tidak datang saat Petrus sedang sukses. Tuhan Yesus datang ketika jala sedang kosong. Tuhan Yesus naik ke perahu saat Simon sedang membasuh jala dengan hati lelah. Ini kabar baik bagi kita semua. Tuhan tidak menunggu hidup kita rapi untuk masuk ke dalamnya. Tuhan justru sering berbicara paling jelas saat kita sedang letih dan kecewa. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam." Kalimat ini sederhana, tetapi berat. Secara logika, waktu sudah pagi. Nelayan biasanya tidak menangkap ikan siang hari. Jala sudah dicuci. Tenaga hampir habis. Namun, iman tidak selalu diminta ketika semuanya masuk akal. Iman justru diminta ketika kita harus memilih percaya di tengah ketidaklogisan. Mari kita perhatikan respon Petrus. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Ini bukan keluhan, ini kejujuran. Tuhan tidak tersinggung oleh kejujuran kita. Tetapi Petrus tidak berhenti di sana. Tetapi karena engkau menyuruhnya, inilah titik baliknya. Ketaatan kecil bisa membuka pintu berkat besar. Satu langkah iman bisa mengubah musim hidup seseorang. Sahabat terkasih, ada seorang pria bernama Daud. Ia bekerja keras membangun usahanya selama bertahun-tahun. Ia berdoa, memberi, melayani, tetap jujur. Namun selama 2 tahun terakhir, usahanya terus menurun. Suatu pagi, Daud duduk di ruang kerjanya dan berkata dalam hati, "Aku sudah capek, aku mau berhenti." Hari itu, ia membaca satu ayat sederhana yang berbunyi tentang bertahan dan taat meski lelah. Tidak ada janji instan, hanya dorongan untuk melakukan satu hal kecil dengan setia. Daud hampir mengabaikannya, namun ia memilih taat. Ia melakukan satu panggilan yang sebenarnya sudah ingin ia tunda. Dari satu panggilan itu terbuka percakapan. Dari percakapan lahir peluang. Dari peluang, hidupnya perlahan dipulihkan. Beberapa bulan kemudian, Daud berkata, "Kalau hari itu aku memilih menyerah, aku tidak pernah tahu bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar." Seperti Petrus, Daud tidak tahu apa yang akan terjadi ketika ia menebarkan jala sekali lagi. Namun, ketaatan membuka apa yang kelelahan tidak bisa capai. Sahabat terkasih, ketika jala diturunkan, ikan begitu banyak sampai jala hampir koyak, perahu hampir tenggelam. Mereka harus memanggil rekan yang lain. Ini mengajarkan kita satu hal penting. Berkat Tuhan seringkali lebih besar dari kapasitas kita. Bukan untuk membuat kita sombong, tetapi untuk mengajarkan kita rendah hati, bergantung, mau berbagi. Tuhan tidak hanya memulihkan Petrus, tetapi juga komunitas di sekitarnya. Sahabat terkasih, reaksi Petrus sangat mengejutkan.
Ia tidak berkata, "Terima kasih Tuhan, aku sukses." Ia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Mengapa? Karena hadirat Tuhan menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memanggil. Tuhan Yesus tidak menjawab dengan hukuman, tetapi dengan panggilan, "Jangan takut." Kalimat ini penting. Tuhan tahu bahwa ketika hidup berubah, ketakutan sering muncul. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Artinya, masa lalu tidak menentukan masa depan. Kegagalan bukan akhir cerita. Tuhan memakai orang biasa untuk perkara luar biasa. Sahabat terkasih, mungkin pagi ini jala kita sedang kosong. Hati kita lelah. Doa kita terasa tidak terjawab. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan masih sanggup membuat jala terisi kembali. Satu langkah iman hari ini bisa membuka musim baru. Pertanyaannya bukan apakah kita mampu, tetapi apakah kita mau taat ketika Tuhan berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam." Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, kami datang dengan segala kelelahan, keraguan, dan kekecewaan kami. Kami mengakui bahwa seringkali kami ingin menyerah ketika hasil belum terlihat. Namun, ajari kami untuk berkata seperti Petrus. Bapa, pulihkan iman kami, kuatkan langkah kami, dan pimpin kami memasuki rencanamu yang lebih besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.